Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Kita sudah sampai di halaman 52, tanda-tanda jar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita belajar tentang tanda-tanda khafat atau tanda jar. Ada 3, yaitu tanda aslinya kasrah, kemudian tanda furu'nya, penggantinya atau cabangnya, yaitu ya dan fathah. Sekarang pembahasan terakhir yaitu niyabatul fathati anil kasrah. Pengganti fathah dari kasrah. Jadi asalnya tanda jar itu kasrah. Sekarang digantikan oleh fathah. Ketika digantikan oleh fathah, fathah ini namanya furu'. Furu' dari kasrah. Ini penting, kuncinya far'iyah, furu', cabang. Qala, berkata ianya musannaf rahimahullahu ta'ala. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansharif. Adapun bermula fathah itu niscaya maka adanya fathah itu tanda bagi khafat, tanda di mana fil ismil ladzi pada isim alladzi yang tidak menerima tanwin ya. Jadi fathah menjadi tanda jar khusus pada isim la yansharif atau isim yang tidak menerima tanwin. Itu matan jarumiyahnya. Wa aqulu, dan aku berkata. Wa aqulu, dan aku kata lil fathati maudhi'un wahidun takunu fihi alamatan alal khafdi ala khafdil ismi wa huwal ismul ladzi la yansarifu. Sabit bagi fathah itu maudhi'un wahidun, itu satu tempat yang satu tempat. Sabit bagi fathah itu ada satu tempat, takunu fihi yang ada ianya fathah padanya tempat itu alamatan menjadi tanda ala khafdil ismi kepada khafat isim. Fathah cuma memiliki satu tempat doang, di mana fathah itu menjadi tanda jar pada itu tempat. Bahasa mudahnya cuma satu kalimat yang fathah menjadi tanda jarnya. Cuma ada satu kalimat yang tanda jarnya fathah. Wahia al-ismul ladzi la yansharif. Wahia, dan dianya maudhi'un wahid. Dhamirnya kembali maudhi'un wahid. Dianya satu tempat, itu namanya ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak menerima tanwin ya. Nah itu. Jadi satu-satunya tempat atau satu-satunya kalimat yang tanda jarnya fathah yaitu isim la yansharif. Udah. Kita lihat. Wa makna kaunihi la yansharifu annahu la yaqbalu sarfa, bahwa tanwin. Bermula makna keadaannya isim itu tidak menerima saraf ya, itu bahwa sungguhnya isim itu tidak menerima ia akan saraf, bahwa dianya saraf itu tanwin. Jadi maksud isim la yansharif yaitu isim yang tidak menerima saraf. Apa saraf? Tanwin. Jadi isim la yansharif berarti isim yang tidak menerima tanwin. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa ada isim yang tidak boleh ada tanwin? Apa alasannya? Beliau menjelaskan. Wal ismul ladzi la yansarifu huwal ladzi asbahal fi'la fi wujudi illataini far'iyataini. Bermula isim la yansarif itu huwa, bermula adanya isim la yansarif itu allazi, satu isim asbahal fi'la yang menyerupai akan fi'il fi wujudi illataini pada wujudnya dua ilat far'iyataini yang cabang keduanya. Ihdahuma, yang bermula salah satu keduanya dua ilat itu tarji'u kembali ia kepada lafaz, wal ukhra, dan bermula ilat yang lain itu kembali ia kepada makna. Jadi makna isim la yansharif, isim-isim yang dia menyerupai fi'il. Jadi fi'il kan nggak ada tanwin, yaf'ilu, ahmadu, af'alu, nggak ada tanwin. Karena isim ini menyerupai fi'il, makanya isim ini juga nggak boleh ada tanwin, sebagaimana fi'il nggak ada tanwin, gitu maksudnya. Jadi isim yang tidak menerima tanwin yaitu isim yang menyerupai fi'il. Dia sama dengan fi'il,
Sama di mana? Fi wujudi illataini, dalam ada dua alasan nanti. Alasan itu disebut alasan cabang. Salah satu keduanya, yang salah satu dari dua alasan itu berkaitan dengan lafadz, kembali kepada lafadz. Dan alasan yang lain kembali kepada makna. Artinya, isim la yansarif, di mana isim itu nggak boleh ada tanwin, disebabkan karena dia serupa dengan fi'il, dan serupa itu ada dua penyebab serupa. Satu berkaitan dengan lafadz, satu berkaitan dengan makna. Ini penting kita ingat. Setiap ketemu isim la yansarif, kita harus tahu dua alasan ini. Adakala alasan berkaitan dengan lafadznya, adakala kaitan atau alasan yang berkaitan dengan makna. Disebabkan karena ada dua alasan ini, makanya isim la yansarif nanti tanda jarnya jadi fathah, bukan lagi kasrah. Atau wujida fihi illatun wahidatun taqumu maqamal illataini. Atau didapati padanya isim akan illatun wahidah, satu illat saja. Taqumu, yang berdiri ianya satu illat ini, maqamal illataini, pada kedudukan dua illat. Wujida kita ataf kepada asbaha. Atau isim la yansarif yaitu satu isim, alladzi wujida, yang didapatkan pada isim tersebut satu illat saja. Cuma illat itu walaupun satu, dia punya kekuatan, punya kedudukan seperti dua illat. Begitu. Jadi kesimpulannya, isim la yansarif yaitu satu isim yang menyerupai fi'il, adakala karena ada dua illat, dua alasan. Satu alasan berkaitan dengan lafadz, satu alasan berkaitan dengan makna. Adakala pada dia itu cuma ada satu alasan doang. Tapi alasan yang satu ini, taqumu maqamal illataini, berada pada posisi dua alasan. Isim itulah yang tanda jarnya fathah. Adapun ilat-ilat yang dimaksud di depan ini kita lanjutkan. Wal ilalul lati tujadu fil ismi wa tadullu 'alal far'iyah wa hiya raji'atun ilal ma'na isnatani laisa ghairu. Dan bermula ilat. Ilalun jamak ini illatun, illatini ilal. Bermula segala ilat-ilat. Ilat alati yang didapati akan dianya ilat pada isim. Wa tadullu, dan menunjukkan ianya ilat kepada far'iyah, kepada cabang. Wahia, dan dianya ilat, kembali ke ilat, ini bukan ke far'iyah. Dan dianya ilat itu kembali kepada makna, itu isnatani. Itu ada dua. Laisa ghairu, tidak ada ianya ilat, itu ghairu, selainnya dua. Ghairu ini mudhafnya mahdhuf, ghairahuma. Makanya dibina di atas dhammah. Sekali lagi, ilat-ilat yang didapati ilat tersebut pada isim, dan ilat itu menunjukkan kepada far'iyah. Apa maksud far'iyah? Jadi begini, pada dasarnya tanda rafa' itu dhammah. Pada dasarnya tanda nasab itu fathah. Pada dasarnya tanda jar itu kasrah. Begitu ada kalimat yang tidak dijar dengan kasrah, tapi dijar dengan yang lain, baik dengan ya ataupun dengan fathah, itu namanya far'iyah, cabang atau niyabah, pengganti sebelumnya. Sebelumnya kita sudah tahu isim ghairu munsharif atau isim la yansharif, satu isim yang padanya ada dua ilat. Satu ilat berkaitan dengan lafadz, satu ilat berkaitan dengan makna. Atau ada satu ilat tapi kekuatannya dua. Beliau menjelaskan, ilat-ilat yang ada pada isim, dan ilat itu menunjukkan kepada far'iyah, kepada cabang. Ilat yang ilat itu nanti, dengan sebab ada ilat itu berarti isim harus dijar dengan fathah. Wahya, dan ilat yang dimaksud di sini yaitu yang kembali kepada makna. Itu ada dua doang. Laisa ghairu, tidak ada ianya ilat itu selain dua. Ilat-ilat yang ada pada isim, yang dengan sebab ada ilat tersebut isim nanti dijar dengan fathah. Ilat yang berkaitan dengan makna cuma ada dua. Adapun ilat yang berkaitan dengan lafadz, nanti pembahasannya sesudah ini. Karena sebelumnya kita ingat ilat ada dua. Ada alasan yang berkaitan dengan lafadz, ada ilat yang berkaitan dengan makna. Kenapa di atas beliau duluan menyebut ilat yang kembali kepada lafadz, kemudian ilat yang kembali pada makna? Sekarang beliau ketika membahas duluan menyebut ilat yang kembali kepada makna. Karena begini, ilat yang kembali kepada makna cuma dua doang. Biar cepat selesai, beliau membahas yang sedikit dulu.
Ilat-ilat yang didapati pada isim, ilat tersebut menunjukkan kepada cabang, dan ilat ini ilat yang kembali kepada makna, cuma ada dua. Al-ula al-alamiyatu wasaniyatu al-wasfiyah. Bermula yang pertama, maksudnya ilat yang pertama itu alamiah namanya. Bermula ilat yang kedua itu namanya wasfiyah. Jadi ilat dari isim ghairu munsharif yang berhubungan dengan makna cuma ada dua. Yang pertama alamiah namanya. Alamiah. Kemudian yang kedua wasfiyah, sifat. Jadi alamiah itu makna, misalkan Zaid, misalkan Ibrahim. Ibrahim nama orang. Ya, nama orang kan? Alam. Makna Ibrahim apa? Sosok, satu orang, seorang nabi. Ya. Yang kedua wasfiyah, nanti. Udah. Jadi yang penting kita ingat, ilat yang berhubungan dengan makna cuma ada dua, alamiah dan wasfiyah, sifat. Wala budda min wujudi wahidatin min hatainil illataini fil ismil mamnu'i minas sarafi bisababi wujudi illataini fi. Tidak boleh tidak dari wujud yang satu dari ini dua ilat pada isim yang dihalangi akan dianya isim dari tanwin dengan sebab wujud dua ilat padanya isim. Apa maksudnya? Maksudnya begini, tidak boleh tidak dari wujud salah satu dari dua ini ilat pada isim yang ditegah dari saraf. Setiap isim yang nggak boleh ada tanwin, pada isim tersebut mesti ada salah satu dari dua ilat ini, yaitu ada kala alamiah, ada kala wasfiyah. Setiap isim yang ghairu munsharif. Sebelumnya isim ghairu munsharif, isim yang ada padanya dua ilat. Dua ilat kan? Jadi dua ilat yang dimaksud apa? Salah satunya mesti alamiah atau salah satunya wasfiyah. Nanti alamiah ini berpasangan dengan ilat yang lain atau wasfiyah berpasangan dengan ilat yang lain. Jadi salah satu dari dua alasan isim jadi tidak bertanwin, salah satunya mesti ada alamiahnya atau wasfiyahnya. Begitu. Itu maksud dari tidak boleh tidak dari wujud satu dari dua ini ilat, yaitu alamiah atau wasfiyah pada setiap isim-isim yang ditegah dari saraf. Setiap isim ghairu munsharif mesti ada salah satu dari alamiah atau wasfiyah. Kan satu doang. Nanti alamiah berpasangan dengan ilat yang lain, kemudian nanti atau wasfiyah ini berpasangan dengan ilat yang lain, sehingga jadilah dia dua ilat dengan sebab wujud dua ilat padanya isim. Nah, artinya begini, isim ghairu munsharif mesti ada dua ilat, dua alasan. Alasan pertama alamiah, alasan kedua terserah nanti, atau alasan pertama wasfiyah, alasan kedua terserah. Nah, yang penting harus dua ilat. Salah satunya alamiah atau wasfiyah. Kita lihat ilat selanjutnya. Wal ilalu lati tujadu fil ismi wa tadullu 'alal far'iyyah wa takunu raji'atan ilal lafzi situ ilalen. Dan bermula ilat alati yang didapati akan dianya ilat pada isim wa tadullu, dan menunjuki ianya ilat kepada far'iyyah, kepada cabang. Dan ada ianya ilat kembali kepada lafaz itu situ ilalen, ada 6 ilat. Ya. Ilat yang berhubungan dengan makna dua, alamiah dan wasfiyah. Ilat-ilat yang ada pada isim ghairu munsharif dan ilat itu berkaitan dengan lafaz ada 6 ilat semuanya. Jadi 6 tambah 2 jadi 8. Semuanya ilat ada 9. Kita cari satu lagi. Ya. Apa itu 6? Wahya at-ta'nisu bighairi alifin. Bermula dianya 6, itu yang pertama ta'nis dengan tanpa alif, dengan bukan alif. Wal ujumatu, dan ajamiyah, bukan bahasa Arab. Ajamiyah artinya ujumah itu bukan bahasa Arab, bahasa apapun. Wat tarkibu, dan murakkab. Wa ziyadatul alifi wan nuni, dan tambahan alif dan nun. Wa wadnul fi'li, dan timbangan fi'il. Wal adlu, dan adal. Udah titik. Jadi ilat yang berkaitan dengan lafaz 6. Ta'nis, ajamiyah, tarkib, murakkab, tambah alif dan nun, wazan fi'il, dan adal 6. 6 tambah 2 jadi 8. Cuma sekarang begini. Alatnya ta'nis harus berpasangan dengan apa? Ajamiyah berpasangan dengan apa? Tarkib berpasangan dengan apa? Ini beliau menjelaskan. Wala budda min wujudi wahidatin min hadhil ilali ma'al alamiyah fihi. Tidak boleh tidak dari wujud satu dari ini ilat yang 6 bersama alamiyah fihi padanya isim. Nah, jadi begini.
Isim ghairu munsharif, isim yang ada dua ilat. Ilat pertama berkaitan dengan lafaz, ilat kedua berkaitan dengan makna. Ilat yang berkaitan dengan makna namanya alamiah dan wasfiyah. Alat yang berkaitan dengan lafaz ada 6. Beliau menyatakan, tidak boleh tidak dari adanya satu ilat ini dari ilat-ilat ini bersama alamiah. Bila satu isim itu ghairu munsharif, enggak boleh ada tanwin. Dan isim itu isim alam. Isim yang enggak boleh ada tanwin itu isim alam, alamiah, isim alam. Berarti isim alam alamiah ini udah jadi satu ilat. Ilat keduanya yang mana? Harus salah satu dari 6 ilat ini. Ada kala alamiah bersama ta'anis nanti. Fatimah misalkan. Fatimah alamiah isim alam nama orang. Kemudian ta'anis yaitu ada tanya. Atau alamiah bersama ajamiyah. Atau alamiah bersama murakkab. Atau alamiah bersama tambah alif dan nun. Atau alamiah bersama wazan fi'il. Atau alamiah bersama adal. Itu maksudnya. Maksud dari tidak boleh tidak daripada ada satu dari ini 6 bersama alamiah. Ketika satu alasan isim nggak boleh tanwin alasannya alamiah, berarti alamiahnya mesti berpasangan dengan salah satu dari 6 ini. Alamiah bersama ta'anis, alamiah bersama ajamiyah, alamiah bersama murakkab, alamiah bersama ziyadah alif dan nun, alamiah bersama wazan fi'il atau bersama adal. Udah. Wa amma ma'al wasfiyah fala yujadu minha illa wahidatun min salasin. Adapun bersama wasfiyah maka tidak didapati darinya ilat dari ilat yang 6 kecuali satu dari 3. Adapun bermula wasfiyah maka tidak didapati darinya ilat kecuali satu dari 3. Adapun bila alasan isim ghairu munsharif itu alasan pertamanya sifat. Nah, berarti kalau alasannya sifat, alasan pertama, alasan keduanya dia ada kala sifat berpasangan dengan salah satu dari 3. Apa 3? Ziyadatul alif wa nun, tambah alif dan nun, wadhnul fi'li, wadhan fi'il atau adal. Bahasa mudahnya, kalau ilat itu wasfiyah, dia harus berpasangan dengan sifat dan tambah alif dan nun, atau sifat dan wadhan fi'il, atau sifat dan adal. 3 macam kalau sifat. Tapi kalau alamiah di atas, ada kala alamiah berpasangan dengan ta'anis, alamiah berpasangan dengan ajamiyah, dengan murakkab, dengan ziyadah alif dan nun dan seterusnya. Begitu. Dan nggak ada alamiah berpasangan dengan wasfiyah, nggak ada. Kalau udah alam dia bukan sifat, kalau udah sifat bukan alam. Ya. Begitu. Contoh nih langsung biar kita paham. Famisalul alamiyah ma'at ta'anis bi ghairi alif Fatimatu wa Zainabu wa Hamzatu. Maka bermula contoh alamiah bersama ta'anis yang bukan dengan alif. Itu Fatimah, Zainab, dan Hamzah. Kita lihat nih. Alasan isim ghairu munsharif yang alamiah mesti berpasangan bersama salah satu dari 6. Contoh alamiah berpasangan bersama ta'anis yang ta'anisnya bukan dengan alif. Contoh Fatimatu. Begitu ketemu Fatimatu, isim ghairu munsharif namanya. Nggak boleh ada tanwin, nggak boleh Fatimatun. Kenapa Fatimatu isim ghairu munsharif? Apa alasannya? Kan dia harus 2 alasan. Oh, alasannya 2. Yang pertama Fatimah ini alamiah, yaitu nama orang. Yang kedua dia ta'nis. Ta'nis dengan ta. Nah, ada ta-nya. Dan juga maknanya memang nama perempuan. Udah. Kemudian Zainab. Ini Zainab ini isim ghairu munsharif. Apa 2 alasannya? Kan mesti ada 2 alasan. Oh, alasan pertama Zainab nama orang alamiah. Alasan yang kedua dia ta'nis, yaitu ta'nis maknawi karena nama perempuan. Yang ketiga contohnya Hamzah, nama laki-laki ini. Hamzah isim ghairu munsharif, nggak boleh ada tanwin. Apa alasannya? Oh, alasannya dia alamiah nama orang. Yang kedua ta'nis, yaitu ta'nis dengan ta. Walaupun nama orang laki-laki, tapi ada ta ta'nisnya, berarti nggak boleh ada tanwin. Hamzatu. Tanda jarnya nanti fathah hamzata. Ini contoh aja dulu. Wa misalul alamiyati ma'al ujmah. Bermula contoh alamiah bersama ajam. Contoh ilatnya alam dan bahasa bukan Arab. Contoh Idrisu. Idrisu isim ghairu munsharif, nggak boleh ada tanwin. Apa alasannya? Alasan pertama dia alamiah nama orang. Alasan kedua apa? Bukan bahasa Arab, yaitu bahasa ajam. Makanya nggak boleh ada tanwin. Idrisu. Nah, udah ada 2 alasan. Yang penting harus ada 2 alasan. Wa Yaqubu. Yaqub juga nama nabi. Jadi alamiah, kalau nama alamiah kemudian bukan bahasa Arab.
Udah ada dua alasan. Ibrahimu nggak boleh ada tanwin. Alasannya pertama alamiah, yang kedua bahasa ajam. Ibrahim bukan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh lagi. Wa misalul alamiyah ma'at tarkib. Bermula contoh alamiyah bersama murakkab. Arti murakkab, dua kalimat digabung menjadi satu. Contoh Ma'adi Karibu, nama orang, Ma'adi Karibu. Jadi Ma'adi Karibu ini yang pertama nama orang alamiah. Yang kedua, dia murakkab. Tarkib. Udah ada dua alasan. Udah bisa dijadikan ini sebagai isim ghairu munsharif. Ba'la Bakku nama negeri kalau nggak salah. Jadi dari Ba'la dan Bakka digabung jadi Ba'la Bakku. Jadi Ba'la Bakku ini ghairu munsharif, alasannya apa? Pertama alamiah, yang kedua murakkab digabung. Atau Qadhi Khan nama orang. Qadhi Khan nggak boleh ada tanwin. Kenapa? Pertama alamiah nama orang, yang kedua murakkab yaitu Qadhi dan Khan digabung jadi satu. Atau contoh lain nama orang Hindia misalkan Budur Jamihru ini. Budur Jamihru ghairu munsharif, alasannya apa? Yang pertama alamiah nama orang, yang kedua murakkab. Budur dan Jamih. Kemudian Rama Hurmus isim ghairu munsharif, alasannya alamiah nama orang, yang kedua murakkab. Rama dan Hurmus. Gitu, udah ada tiga. Alamiah mesti salah satunya alamiah kan? Alamiah berpasangan dengan ta'nis. Alamiah berpasangan dengan ajamiyah. Alamiah bersama murakkab. Semuanya harus ada salah satu dari dua ilat pokok. Ada kala alamiah atau sifat di atas. Alamiah berpasangan dengan 6, kalau sifat berpasangan dengan 3. Beliau memberi contoh satu-satu. Wa misalul alamiyah ma'a ziyadatil alif wan nun. Contoh alamiah bersama tambah alif dan nun. Contoh isim ghairu munsharif yang alasannya alamiah dan tambah alif dan nun. Contohnya Marwanu. Jadi Marwan isim ghairu munsharif, alasannya nama orang. Kedua ada alif dan nun di ujungnya. Usman isim ghairu munsharif juga, nama orang dan alif dan nun. Ghatafan nama tempat, alamiah juga nama tempat. Kemudian ada tambahan alif dan nun. Affan nama orang, alamiah dan alif dan nun. Sahban nama orang barangkali. Jadi alamiah dan alif dan nun. Sufyan sama. Imran, Kahton, Adnan, Sulaiman, Ramadan juga. Ramadan nama bulan, sudah jadi isim alam. Begitu disebut Ramadan kita udah paham bulan Ramadan. Berarti Ramadan ghairu munsharif, alamiah dan alif dan nun dan seterusnya. Nah, Salman juga banyak. Ada berapa? 1 2 3 4 5 sekarang. Harus ada 6 semuanya pasangan alamiah. Wa misalul alamiyah ma'a waznil fi'li. Bermula contoh alamiah bersama wazan fi'il. Itu Ahmadu nama orang. Dia alamiah isim alam. Ya, udah ada alamiahnya. Kemudian alasan yang kedua wazan fi'il, karena Ahmadu ini dia sama seperti timbangan fi'il yaitu af'alu. Fi'il mudhari' ke-13. Nah, makanya nggak boleh ada tanwin. Alasannya nama orang alamiah dan wazan fi'il Ahmadu. Yashkuru, ada seorang anak kita beri nama dengan Yashkur. Si Yashkuru. Jadi berarti udah jadi alamiah nama orang dan wazan fi'il seperti fi'il mudhari'. Begitu juga Yazidu fi'il mudhari', zada Yazidu. Udah jadi nama orang sekarang Yazid, berarti alamiah dan wazan fi'il. Taghlibu juga fi'il mudhari'. Taghlib, Tengku Taghlib. Jadi taglib alamiah dan wazan fi'il. Begitu juga tadmuru. Ini semuanya alasannya alamiah dan wazan fi'il. Kemudian yang terakhir, wa misalul alamiyah ma'al adal. Bermula contoh alamiah bersama adal. Ya. Ilat pertamanya alamiah, ilat keduanya adal. Arti adal itu isim dirobah dari lafaz aslinya. Memang dia ada wazan khusus. Fu'al. Contohnya Umar. Ini Umar nama orang, alamiah. Adalnya apa? Seolah-olah asalnya Amir. Amir dirobah menjadi Umar. Begitu juga Zufar. Ini isim alam ini. Cuma saya nggak tahu, lupa apa nama kuda, apa nama apa. Yang penting dia isim alam. Jadi dia dirobah dari Zafir menjadi Zufar. Jadi arti adal ini dipalingkan, dirobah. Kemudian Kusam. Kusam isim alam. Dirobah jadi dari Qasim. Hubal dirobah dari Habil.
zuhal dirubah dari zahil, jumah dirubah dari jameh, kuzah dirubah jadi kazeh, mudar dirubah jadi madir. Jadi alamiah bersama adal. Udah selesai. Pokoknya kalau ilat dasarnya alamiah harus berpasangan dengan salah satu dari 6 yang disebutkan di atas. Kalau ilat dasarnya wasfiyah sifat, dia berpasangan dengan 3 doang. Ini kita lihat. Wa misalul wasfiyah ma'adziyadatil alif wan nun rayyanu, sya'banu, syab'anu, dan yaqdanu. Bermula contoh wasaf bersama tambah alif dan nun itu rayyan. Rayyanu isim fa'il. Amsilah mubalaghah. Jadi amsilah mubalaghah sifat. Rayyanu kalau enggak salah orang yang puas ya. Kemudian syab'an, orang yang kekenyangan banget. Ini amsilah mubalaghah fa'lan. Sifat. Cuma dia ada alif dan nun, jadinya nggak boleh ada tanwin juga. Yaqdan, orang yang selalu terjaga. Nah, jadi ini namanya sifat wasfiyah bersama ada tambahan alif dan nun alasannya. Jadi ghairu munsharif juga. Nah. Atau sakran misalkan. Sakran kan orang yang mabuk. Sakrana. Jadi sifat isim fa'il dia bersama ada alif dan nun. Ya. Wa misalul wasfiyah ma'a wadan fi'il. Bermula contoh wasfiyah, contoh sifat bersama wadan fi'il. Kalau sifat bersama wadan fi'il ya dia contohnya isim tafdil. Isim tafdil kan sifat, seperti akramu yang paling mulia. Nah, dia alasannya pertama sifat, itu isim tafdil. Yang kedua dia seperti wadan fi'il. Seperti fi'il juga. Afdalu, ajmalu, akhyaru, ab'adu, aqallu, dan seterusnya. Semua isim tafdil, alasan dia menjadi ghairu munsharif yaitu sifat dan wazan fi'il. Wa misalul wasfiyah ma'al adal. Bermula contoh sifat bersama adal itu masna, wa sulasa, wa ruba, wa ukhar. Jadi masna ini isim ghairu munsharif, alasannya apa? Sifat dia. Karena artinya yang kedua. Adal dirubah dari sane. Atau isnani juga boleh. Dua dirubah menjadi masna. Sulasa 3 asalnya salasan. Ruba'a asalnya arba'an jadi ruba'a. Ukhara asalnya akhirun misalkan dirubah menjadi ukhar. Jadilah dia ghairu munsharif. Sifat bersama adal. Cuma di sini adal takdir ini enggak dibahas ini, nantilah. Kita sesuai dengan penjelasan di sini. Wa amal illatani takumu kullu wahidatin minhuma maqamal illataini fahuma sighatun muntahal jumu'i. Wa alifut ta'nisil maksurati awil mamdudah. Tadi di atas isim ghairu munsharif isim yang padanya ada 2 ilat. Ya, 2 ilat. Satu ilat berkaitan dengan makna, satu ilat berkaitan dengan lafaz. Atau ada satu ilat di mana satu ilat itu berkekuatan 2 ilat. Ilat-ilat yang berkaitan dengan lafaz dan makna ada 8. Sudah beliau jelaskan semuanya. Tinggal satu lagi ilatnya, biar ada 9 semuanya ini. Wa amal illatani. Adapun 2 ilat, allatani yang ada keduanya, takumu yang berdirilah oleh setiap yang satu dari keduanya 2 ilat, maqamal illataini pada kedudukan 2 ilat, fahuma maka bermula keduanya 2 ilat itu sigat muntahal jemu'. Artinya lafat muntahal jemu'. Arti lafat muntahal jemu', lafat penghabisan jamak. Lafat-lafat yang tidak bisa dijamakkan lagi. Jamaknya sudah sampai ke puncak. Nah, adapun 2 ilat yang dia berdiri pada posisi 2 ilat. Dia 1 ilat tapi kekuatannya 2 ilat sehingga isim menjadi ghairu munsharif. Adapun 2 ilat allatani yang berdiri tiap yang satu dari kedua 2 ilat pada tempat 2 ilat itu, maka keduanya 2 ilat namanya sigat muntahal jemu' dan alif ta'anis maksurah atau alif ta'anis mamdudah. Satu kalimat yang kalimat tersebut berada dalam bentuk sigat muntahal jemu', jadi ghairu munsharif, tanda nasabnya, tanda jarnya fathah. Atau satu kalimat yang ada alif ta'anis maksurahnya, atau satu kalimat yang ada alif ta'anis mamdudahnya. Kita lihat contohnya satu-satu. Wa amma sigatul muntahal jumu'i fa dhabituha ayyakunal ismu jam'a taksirin. Adapun bermula sigat lafat muntahal jumu', fa dhabituha
maka bermula ketentuannya sigat muntahal jemu' itu bahwa adalah isim itu jamak taksir. Jadi maksud sigat muntahal jemu' yaitu jamak taksir. Jamak taksir. Tapi bukan sembarang jamak taksir. Jamak taksir dengan ketentuan khusus. Waqad waqa'a ba'da alifi taksirihi harfani. Dan sungguh terjatuhlah sesudah alif taksirnya isim oleh dua huruf. Jadi jamak taksir yang sesudah alif taksirnya ada dua huruf lagi. Bukan seperti rijalun. Kalau rijalun kan sesudah alif rijal sesudah alif cuma ada satu huruf. Nah, kalau rijalun jamak taksir tapi dia ada tanwinnya. Di sini dan jatuh sesudah alif taksirnya jamak tadi oleh dua huruf. Sesudah alif taksirnya ada dua huruf lagi. Contoh, masajida. Masjidun, masjidani, masa. Nah, sesudah alifnya ada dua huruf, yaitu jim dan dal. Masajida. Nggak boleh ada tanwin. Masajidu, masajida. Manabira. Nah. Manbarun, manbarani, manabir. Nah, manabira. Jamak taksir sesudah alif ada dua huruf. Afdalun, afdalani, afadil. Afadilu. Sesudah alifnya ada dua huruf. Amajidu, amjad. Amjadani, amajid. Amajidu. Amsal, amasilu. Haidun, hawaid. Hawaidu. Sesudah alifnya ada dua huruf. Tawamisu, ada dua huruf. Nah. Oh, salah satu harufin. Atau salah satu kita atah kepada harfani. Dan sungguh jatuh sesudah alif taksirnya jamak oleh tiga huruf. Salah satu harufin oleh tiga huruf. Wasatuha sakinon, yang bermula pertengahannya huruf itu sakin. Boleh juga. Jadi sigat muntahal jemu' yaitu sigat jamak taksir di mana sesudah huruf alif taksirnya ada dua huruf berharakat keduanya atau ada tiga huruf pertengahannya sukun. Contoh, mafatihu, miftahun, miftahani, mafatihu kunci. Jadi mafatihu ini namanya sigat muntahal jemu'. Mafatihu ini nggak bisa dijamakkan lagi. Nah, asafiru. Biasanya kalau jamaknya seperti ini, itu mufradnya 4 huruf. Miftahun 5 huruf malah. Usfurun, burung. Usfurun jadi asafir. Sesudah alifnya ada 3 huruf. Fa, ya, dan ra. Huruf tengahnya sukun. Asafiru. Kanadilu kan, kindilun, kindilani, kanadilu, lampu. Nah, jadi nanti i'rabnya begini, mafatihu misalkan isim ghairu munsharif. Nggak boleh ada tanwin. Apa alasannya? Alasannya satu doang di sini, yaitu sigat muntahal jumu. Udah cukup, nggak perlu alamiah sifat segala macam, enggak. Alasannya satu doang, yaitu sigat muntahal jumu, yaitu di atas wadan mafa'ilah. Dah. Di alasannya cukup satu. Wa amal alifut ta'nisil maksuratu. Alifut ta'nisil maksuratu, sifat alif, panahu hubla, quswa, dunya, du'wa. Adapun bermula alif ta'nis yang maksurah hanya alif, itu seumpama hubla, quswa, dunya, dan du'wa. Alif ta'nis. Alif ta'nis maksurah, alif yang ada pada isim maksur. Seperti hubla. Hubla ini perempuan hamil. Jadi hubla ini ghairu munsharif. Ghairu munsharif, enggak boleh ada tanwin. Alasannya apa? Satu doang, yaitu alif maksurah. Hubla. Alif maksurah tandanya berarti sebelum alif barisnya fathah. Kenapa disebut ta'nis? Alif ta'nis. Kenapa hubla disebut ta'nis? Karena memang dia muannas. Muannas dari ahbal, hubla. Memang enggak disebut ahbal, enggak ada laki-laki yang hamil. Hubla perempuan yang hamil. Dia muannas karena yang hamil kan perempuan. Kemudian quswa. Quswa ini alifnya disebut alif ta'nis. Kenapa? Karena quswa menunjukkan kepada muannas. Maksur memang karena dia maksur, isim maksur. Jadi disebut ta'nis karena ini muannas dari aqsa. Aqsa itu jauh, untuk laki-laki aqsa. Tapi kalau quswa untuk perempuan. Contoh lain misalkan afdal. Afdal kan laki-laki, isim tafdil. Kalau perempuannya fudla. Ahsan, husna. Dunya berarti adna. Adna yang dekat. Dunya muannas. Makanya disebut alif ta'nis, muannas dari adna, yang dekat. Dunya. Adwa. Apa namanya? Ad'a ini. Ad'a mudzakarnya muannasnya dari du'wa. Sama kayak dunya, du'wa. Jadi contoh lain banyak.
Atyab, tuba. Afdal, fudula. Ahsan, husna. Apalagi? Dan lain-lain. Wa ammal alifut ta'nisil mamdudatu fanahu hamra'a, da'ja'a, hasna'a, bayda'a, kahla'a, nafiqa'a, asdiqa'a, dan ulama. Adapun bermula alif ta'nis yang mamdudah yanya alif itu seumpama hamra. Jadi hamra ini ghairu munsharif. Alasannya apa? Ada alif mamdudah. Arti alif mamdudah, alif ta'nis, maksud ta'nis menunjukkan kepada muannas. Mamdudah ini mat panjang. Dalam istilah tajwid kan mat itu hamra panjang. Ya, hamra. Ini muannas dari ahmar jadi hamra. Da'ja muannas, maksudnya nggak tahu artinya, belum sempat lihat. Hasna. Hasna ini ya, perempuan cantik, hasna. Si hasna. Bayda misalkan, putih kan? Kalau mudzakarnya kan abyad. Abyad jadi bayda. Kahla, akhal jadi kahla. Ya, perempuan bercela. Nafiqa, asdiqa. Ya. Walaupun ini artinya muzakkar tapi lafadznya dianggap muannas. Ada alif muannasnya asdiqa. Jamak dari sadiqun, ulama. Jamak dari alimun jadi ulama. Intinya mudahnya alif ta'nis mamdudah yaitu hamzah yang berada di ujung kalimat. Seperti asya'a juga ada hamzahnya. Hamra'a, da'ja'a, hasna'a. Ini semuanya ghairu munsharif, alasannya satu doang yaitu alif ta'nis mamdudah. Mudah gitu doang. Dia cukup alasan satu. Kalau alif ta'nis mamdudah cukup satu ilat, nggak perlu banyak ilat, cukup satu alasan. Begitu juga alif ta'nis maksurah, cukup satu alasan. Begitu juga sigat muntahal jumuk, cukup satu alasan. Fa kullu ma zakarna min hadhil asma'i wa kadza ma asbahaha la yajuzu tanwinuhu. Bermula setiap ma yang telah kami sebutkan akan nyama daripada ini isim-isim. Wa kadza ma, demikian pula ma yang menyerupainya ma akan ini isim, itu tidak bolehlah oleh memberi tanwinnya isim. Setiap isim yang disebutkan di atas, Hamra'a, Da'ja'a, Fatimah, Zainab, Ibrahim, Yakub, dan semuanya itu enggak boleh diberi tanwin karena namanya isim ghairu munsharif. Wa yukhfadu bil fathati niyabatan anil kasrah, dan dijarkan akan dianya isim dengan fathah sebagai ganti dari kasrah. Jadi tanda jarnya fathah, ganti dari kasrah atau furu' dari kasrah. Contohnya nahu sallallahu ala Ibrahim khalilih. Berselawat oleh Allah kepada Ibrahim. Siapa Ibrahim? Khalilnya Allah, kekasihnya Allah. Kita i'rab. Shalla fi'il madhi, Allahu fa'ilnya, marfu' tanda rafa' dhammah yang zahir pada akhirnya. Ala huruf jar, Ibrahim majrur dengan ala, tanda jar fathah. Kenapa tanda jar fathah? Isim ghairu munsharif. Apa alasannya? Alasannya dua, yaitu alamiyah dan ajamiyah. Alam isim alam, ajam bukan bahasa Arab. Khalili badal kepada Ibrahim. Badal kun mubdal men. Badal kepada majrur, tanda jar kasrah. Mudhaf khalilihi, isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih. Contoh lagi, radhiyallahu an Umar amiril mu'minin. Semoga meridhai oleh Allah terhadap Umar. Siapa Umar? Amiril mu'minin. Jadi radhiyallahu, radhiya fi'il madhi, Allahu fa'ilnya, an huruf jar, Umara majrur dengan an, tanda jar fathah. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif. Apa alasannya? Alamiah, nama orang, dan adal karena dipalingkan dari amir. Gitu. Fakullun min Ibrahim wa Umara mahfudun. Maka bermula setiap dari Ibrahim dan Umar. Ibrahim dan Umar itu mahfudun, dikhafatkan atau dijarkan. Kenapa? Lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena masuk huruf khafat di atasnya. Umar masuk an, Ibrahim masuk ala, berarti jar. Wa alamatu khafdihima al-fathatu, bermula tanda khafat keduanya itu fathah. Kenapa fathah? Niyabatan anil kasrah, ganti dari kasrah. Kenapa diganti? Li'anna kulla wahidin minhuma ismun la yansharif, karena setiap yang satu dari keduanya, Ibrahim dan Umar, itu isim yang tidak menerima tanwin. Wal mani' min sarfi Ibrahim al-alamiyah wal ujmah, bermula mani' yang menghalangi dari memberi tanwin Ibrahim. Wal mani' min asaraf, bermula yang menghalangi dari memberi tanwin Ibrahim itu alamiyah dan ujmah. Seperti tadi alamiyah, dan kita biasa menyebutnya ujmah itu ajamiyah, bahasa ajam bukan bahasa Arab. Wal mani' min sarfi Umar alamiyah wal adal, bermula yang menghalangi dari memberi tanwin kata Umar itu alamiyah dan adal. Fakis ala hadal ala zalikal baqi, kiaskan olehmu di atas demikian akan sisanya. Contoh-contoh yang lain dikiaskan. Cuma apa syaratnya?
Ada syarat tambahan. Isim di atas baru dijar dengan fathah, ada syarat tambahan. Wa ishtaratu li khafdil ismi alladhi la yansarifu bil fathah ayyakuna khalian min al. Disyaratkan bagi mengkhafatkan isim yang tidak munsharif ya dengan fathah, bahwa ada ianya isim itu terbebas dari al. Jadi syarat baru isim la yansarif tanda jarnya fathah. Syarat isim la yansarif baru tanda jarnya fathah, dia terbebas dari alif lam. Ketika isim ghairu munsharif enggak ada alif lamnya, baru tanda jarnya fathah. Kalau ada alif lam, kembali ke asal. Wa alla yudhafa ila ismi ba'dahu, dan bahwa tidak dimudhafkan akan dianya isim la yansarif kepada isim sesudahnya. Isim la yansarif tersebut tidak menjadi mudhaf. Kalau menjadi mudhaf, tanda jarnya jadi kasrah lagi. Fa ini qatara nabi al au udhifa khufidha bil kasrah. Maka jika menyertai hanya isim la yansarif dengan alif lam atau dimudhafkan akan dianya isim la yansarif khufidha. Ini jadi khafatkan akan dianya isim la yansarif dengan kasrah. Nahu qaulihi ta'ala. Jadi syarat isim ghairu munsharif baru tanda jarnya fathah, enggak boleh ada al dan bukan jadi mudhaf. Bila dia menyertai dengan al atau menjadi mudhaf, berarti batal. Contoh misalkan nahu qaulihi ta'ala wa antum akifuna fil masajidi, bermula kamu itu yang i'tikaf di masjid. Jadi masajid ini isim ghairu munsharif, sigat muntahal jumu, tapi karena ada alif lamnya, maka fi huruf jar masajidi majrur dengan fi tanda jar kasrah biasa. Jadi enggak munsharif, enggak lagi tanda jarnya fathah. Contoh maratu bihasna'i Quraisyin, aku lalu dengan perempuan cantik dari Quraisy. Jadi maratu bihasna'i, asalnya kan hasna'a. Tapi karena di sini bi huruf jar hasna'i majrur dengan bi tanda jar kasrah mudhaf hasna'i Quraisyin mudhaf ilaih, karena hasna menjadi mudhaf, maka tanda jarnya kembali kasrah, tidak lagi fathah. Sampai di sini tiba waktu salat asar. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.